Halo guys, balik lagi di channel gue MDGVD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Magic Emperor chapter 679. Yang dimana di sini kita melihat si Jongvan ternyata ya diam-diam kesel juga ya sama si temennya itu, bukan temannya sih, mungkin satu sektenya ya, yang terpaksa dia harus akrab ya karena dia ada punya misi atau punya sesuatu persetujuan lah agar dia bisa menjadi juara di kompetisi kali ini ya guys ya. Nah di sini kan kemarin itu kita ngelihat si siapa tuh ya, ceweknya si Jongvan itu diracunin oleh si ini nih ya, kita panggil siapa ya namanya, mungkin si Cungkring aja ya, siapa si Cungkring. Nah, kiranya si Cungkring sebelumnya itu mungkin Jongvan pengen bunuh dia tapi nggak jadi. Nah, ternyata benar ya, si Jongvan mungkin dipikirin dia tuh, dia nggak akan marah lah si Jongvan meskipun gue ngeracunin cewek. Ternyata pas lagi keluar dari zona tempat si kompetisi, si Jongvan langsung aja marah, nampol si siapa tuh, bukan nampol aja sih ya, nonjok iya, terus dia nyengkak juga dan meminta penawar ya guys ya di sini. Nah si Cungkring ini nggak mau ngasih sebelumnya guys ya, kenapa sebelum ngasih dan malah ngebongin si Jongvan kalau ternyata itu nggak ada penawarnya dan bisa hilang otomatis setelah berapa hari gitu ya, sebulan lebih atau 49 hari, lupa juga gua. Nah di sini Jongvan nggak percaya ya kan, makanya dia pengen ngebunuh, atau ini sebenarnya nggak akan dibunuh sih, dibantai ya, kayak ngancem aja, dan berakhir dikasihlah penawarnya ya. Dan di sela-sela si Jongvan menghukum si Cungkring ini, muncul teman-teman Jongvan yang lama. Nah kebetulan banget ya, kalau Jongvan kan orangnya kayak mungkin kayak munafik ya, masih munafik lah, masih nggak mau ngakuin perasaannya. Makanya di situ si Jongvan minta bantuan temannya untuk ngasih penawaran ke si Cinceng, gue juga lupa tuh nama ceweknya. Nah disinilah si sama temennya sektenya si ceweknya Jongvan ini kayak nggak seneng sama teman-temannya dia yang dulu lah di masa sama Jongvan lah ya. Tadinya mau ditolak dan lain-lain. Nah untungnya diberikan masuk sama si para elder ya, kalau nggak mah nggak akan dapat penawar tuh guys ya. Dia pasti kaget lah, ternyata dia bawa penawarnya. Gue nggak tahu di sini bakal ngasih tahu kalau Jongvan ngasih apa enggak, tapi karena Jongvan pas minta tolong sama si itu tanpa harus syarat jangan bilang kalau itu Jongvan yang ngasih. Nah biasanya sih bakal dikasih tahu sama Jongvan sama si temennya ini kalau ternyata Jongvan masih peduli sama dia. Cuman ya gitu guys, dia juga namanya lagi mencapai tujuannya, dia juga lagi mencapai keinginannya. Jadi untuk masalah wanita ya, itu bakal jadi kelemahan dia juga tahu banget guys, karena di kompetisi kali ini dia udah banyak menyinggung banyak sekte atas ya, salah satunya orang-orang yang mungkin aja bisa jadi yang ngalahin dia nantinya ya, yang kuat lah, yang kekuatannya sebanding gitu. Nah takutnya nanti si ceweknya Jongvan ini ya bakalan jadi beban aja, diancam lah nanti Jongvan suruh kalah. Lah kok bisa begitu ya? Nah pasti bisa. Kenapa? Kalian lihat nggak pertarungan si timnya Jongvan melawan dari tim ceweknya Jongvan saat lawan satu lawan satu. Nah ada tuh yang bapak-bapak yang udah punya anak, tahu kan, yang punya anak laki-laki itu ya, si botak. Nah dia kan bertarung tuh, ternyata lawannya ini nunjukin sebuah pedang ya, kalau nggak salah pedang apa barang, pokoknya dia pakai telepati gitu dan bilang ke si botak ini. Nah di sini nggak dikasih tahu nih. Nah menurut gue nggak tahu, itu gue juga lupa lagi lah kemarin yang gue baca, pedang atau senjata lain, pokoknya senjata atau benda tersebut itu ternyata pemiliknya yang punya itu
adalah istri dari si botak ini guys. Jadi dia nih kayaknya diancam guys, kalau lu nggak ngaku kalah, ya nggak mengalah, itu bakal terjadi sama istrinya di sekte. Memang mau dong dia kalah, iyalah ya kan, orang cuma ngalah 1 kali doang, dan dia juga kayak nggak bisa biarin emaknya dari anaknya terancam begitu aja. Dan akhirnya dia ngalah tuh, dan ditanya sama Jovan, dan Jovan pun nggak minta penjelasan detailnya, tapi setelah tahu menyangkut hal itu, ya udah Jovan kayak ya udah nggak apa-apa, wajar ya, menurut dia wajar. Nah, di sini Jovan juga ngerasain apa yang, karena pasti Jovan juga ngerasain apa yang dirasain dia si botak itu. Makanya pas si botak lagi ngalamin, ya menurut dia wajar dia ngalah demi istrinya. Nah, takutnya sama guys kejadiannya kayak gitu, kalau sampai si Jovan terang-terangan kayak ya mengakui hubungannya, bukan hanya di situ doang guys, nantinya ya kan jadi masalah buat si Cekte pacarnya. Ya kan mereka ini beda banget ya, sekte kayak sekte yang satu sekte kegelapan, yang satu sekte cahaya, ibaratnya gitu guys. Bisa hidup berdampingan tapi nggak bisa bersama, itu aja guys, saling berdampingan, kayak saling menerima aja gitu, tapi nggak bisa menyatu. Ibaratnya kegelap kayak minyak sama air lah, nggak bisa menyatu, tetap aja harus ada kayak penyeimbang masing-masing. Nah, lawan berikutnya ini kayaknya bakal ke sekte teratas ya. Di tim kalau ditanya menang atau kalah si timnya si Jovan. Nah, di sini kayaknya nggak dihitung banyak kan, nggak dihitung kalah atau menang, maksudnya tuh dalam segi kayak oh dia kalah ya udah dia berarti nggak akan maju ke babak berikutnya, nggak gitu guys. Kayaknya ini dari poin ya, poin, jadi diambil dia berapa kali menang, dia berapa kali kalah, nah nantinya dihitung tuh ya. Dan ngelawan tim ya, buktinya pas ngelawan tim dia nggak mau dan udah ngundurin diri tuh dari sekte si ceweknya Jovan ini ya kan. Iyalah pasti tahu udah kalah, nah, makanya dia lebih mengalah duluan biar nggak terjadi kayak luka dalam. Nah berarti nggak berpengaruh tuh gini, karena dia mungkin udah menang berapa kali, terus dia mau melawan tim cukup 1 kali doang, ya udah dia nggak butuh guys. Oke, mungkin juga sampai sini ya. Jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI, desain grafis, dan juga bisa menghasilkan uang, pastinya gue selalu ngajarin kayak gitu juga ya. Skill ini juga bisa kalian pakai untuk kerja di kantor atau bisa kerja sebagai freelance ya. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gua ya, sampai jumpa lagi di next video.